Di sepak bola, kandang adalah tempat pemain hidup. Tandang adalah tempat karir bisa mati. Tapi pada Ronaldo, rumus itu menjadi sering terbalik. Semakin jauh dari rumah, semakin tajam dia terlihat. Seolah siulan dan cemoohan justru menjadi bahan bakar. Bayangkan saja, di malam Liga Champions yang berlangsung di stadion yang memusuhinya, ribuan orang menunggu dia terpeleset. Setiap sentuhan bola disambut dengan ejekan. Setiap jatuh disambut dengan tawa. Dan di tengah kebisingan itu, ada momen kecil yang selalu berulang. Cristiano Ronaldo berdiri tenang, menatap tribun, lalu bergerak seperti orang yang sudah tahu akhir ceritanya. Padahal untuk pemain lain, tekanan tandang biasanya membuat kaki berat dan kepala kosong. Atmosfer stadion lawan merusak fokus. Satu kesalahan kecil bisa saja mengubah hasil akhir dalam satu musim. Tetapi pada Ronaldo, justru di laga-laga seperti inilah angka-angka bertumbuh. Gol-gol penting datang bukan di tempat yang ramah, melainkan di tempat yang paling ingin melihat dia gagal. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi setiap kali Ronaldo melangkah ke stadion musuh? Kenapa suara yang seharusnya meruntuhkan malah terdengar seperti sinyal untuk menyalakan mode paling berbahaya? One for Carvajal, Ronaldo right on the scene. That's all he needs is a half inch of space. 90 seconds into the second half. On the left, he'll hook in the cross, looking for Ronaldo, and it snuck through that time. Neuer couldn't keep it out. Ronaldo's second, his 100th career goal, first leg on its head. Ada alasan kenapa pemain senior pun sering bilang laga tandang itu bukan cuma sepak bola. Itu ujian rutinitas, ujian rasa aman, ujian napas. Di kandang, tubuh punya pegangan lorong yang familiar, rumput yang terasa milik sendiri, tribun yang memanggil nama-nama pemain. Tapi di tandang, semua itu hilang. Yang tersisa hanya suara di stadion musuh yang jarang datang sebagai sambutan, tapi datang sebagai tekanan yang menempel di kulit sejak pemanasan hingga peluit akhir. Kalau ingin memahami kenapa laga tandang terasa seperti perang psikologis, cukup perhatikan satu hal sederhana. Banyak tim bisa tampil seperti raksasa di rumah sendiri, lalu mendadak mengecil saat keluar kandang. Bahkan di Premier League, selisih performa laga kandang dan laga tandang bisa sangat ekstrim. Premier League pernah menyorot contoh tim yang meraih 2,67 poin per laga di kandang lebih banyak dibanding tandang pada satu musim. Sebuah jurang yang menggambarkan betapa alamat pertandingan bisa mengubah hasilnya. Kenapa bisa sejauh itu? Karena laga tandang mengganggu hal-hal yang tidak terlihat kamera. Pola tidur berubah, perjalanan memotong ritme tubuh, pemain masuk ke stadion yang tidak ramah, lalu melihat tribun yang menunggu satu kesalahan kecil untuk diangkat jadi bahan ejekan. Pada level elit, selisih kualitas antar tim sering tipis, maka detail kecil jadi besar. Konsentrasi turun sekian persen saja sudah cukup untuk membuat tim kalah. Ada juga faktor yang jarang dibahas penonton awam, efek keramaian pada keputusan-keputusan kecil. Dalam penelitian tentang pertandingan tanpa penonton, para peneliti menemukan dua hal penting. Keunggulan laga kadang menurun dan bias wasit ikut menghilang. Mereka menulis dengan sangat tenang, crowd noise has a relevant role. Kebisingan tribun punya peran nyata. Artinya bukan wasit curang, lebih sering keputusan manusia dipengaruhi suasana. Tackle 50-50 terasa lebih keras saat ribuan orang berteriak, protes jadi lebih menekan, tambahan waktu terasa seperti tuntutan emosional. Di stadion musuh, pemain tandang bertarung di ruang yang tak pernah netral. Dan disinilah tekanan tandang tadi semacam mesin penghancur karakter. Pemain yang biasanya berani mendadak bermain aman. Pemain yang biasanya tajam jadi ragu untuk menembak. Ada yang mulai minta cepat selesai, bukan karena lemah, tapi karena atmosfer seperti menutup paru-paru. Pada ajang Liga Champions, efeknya menjadi berkali-kali lipat. Karena satu gol tandang bisa mengubah sejarah klub. Dan karena satu kesalahan di laga tandang bisa menjadi luka yang diingat selama bertahun-tahun. Kalau begitu, logikanya sederhana. Pemain hebat pun seharusnya menurun saat menjalani laga tandang. Minimal performanya sedikit menurun, minimal terlihat manusiawi, dan memang begitu faktanya untuk banyak nama-nama besar. Lalu muncul anomali itu, Cristiano Ronaldo. Di tempat yang seharusnya membuat kaki berat, tapi dia sering tampak lebih ringan. Di tribun yang ingin melihatnya gagal, dia justru seperti menemukan kekuatan tambahan.
Dan pertanyaannya, kapan tepatnya Cristiano Ronaldo belajar hidup di tengah cemoohan dan kenapa pelajaran itu justru lahir dari masa paling awal saat tubuhnya masih muda dan Inggris belum memberi ampun? At pace, all the way through and in. I think he'll claim that. Cristiano Ronaldo's first goal for United. Tahun 1997, seorang anak 12 tahun meninggalkan Madeira dan menukar rumah dengan kota yang lebih besar, lebih keras, lebih dingin, yaitu Lisbon. Namanya Cristiano Ronaldo. Di usia segitu yang dibawa bukan sekedar sepatu bola dan mimpi. Ada juga rasa sepi yang biasanya tidak terdengar di kamera. Karena akademi itu bukan hanya tempat bakat diasah, tapi juga tempat ego dilucuti pelan-pelan. Dengan cara yang sering terasa kejam, Sporting merekrut Ronaldo saat usianya masih 12 tahun, lalu memulai perjalanan 6 tahun yang akan membentuk cara dia memandang tekanan. Di Sporting, Ronaldo bukan anak yang datang diam-diam. Ada kesan kuat dari orang yang memburu talenta muda Sporting, Aurelio Pereira. Dalam satu kisah yang ditulis klubnya sendiri, dia mengingat bagaimana Ronaldo langsung menguasai ruangan sejak awal latihan. Bahkan ada kalimat yang terasa seperti spoiler untuk masa depannya. Dalam hitungan menit, dia sudah memanggil orang, meminta bola, memaksa permainan mengikuti ritme permainannya. Itu bukan sekedar percaya diri, itu mekanisme bertahan. Ketika semua hal terasa asing, seperti dialog, teman baru, dan kompetisi. Ronaldo memilih satu hal yang bisa dikontrol. Dia berani tampil lebih dulu, bahkan saat adanya kesalahan. Singkat cerita, lalu datang momen yang mengubah arahnya ketika melakoni laga uji coba melawan Manchester United pada tahun 2003. Ceritanya sudah seperti legenda modern. Ronaldo membuat pemain-pemain United terkesan dan klub harus bergerak cepat. Dan versi resmi Manchester United menyebut, urgensi itu muncul karena klub lain juga mengincarnya. Jadi, keputusan harus diambil sebelum terlambat. Begitu pindah ke Inggris, dia masuk ke budaya sepak bola yang berbeda. Di sana, skill tidak otomatis dihormati, skill diuji, diinjak, ditantang. Pemain muda dengan gaya pamer biasanya jadi sasaran, dan stadion tandang di Inggris punya tradisi. Kalau ada pemain yang dianggap sok, tribun akan memastikan dia mendengar penilaiannya sepanjang malam. Flips it back across. Ronaldo! 2 minutes before half-time, and United finally break Millwall down, and it's 19-year-old Cristiano Ronaldo. Ronaldo belajar dengan cepat. Dia tetap melakukan gerakan-gerakan yang membuat orang kesal, tapi dia juga mulai membangun satu hal yang akan jadi ciri khasnya. Setelah dihantam, dia tidak akan menghilang. Dia akan datang lagi. Dan saat banyak pemain muda memilih aman supaya tidak dipermalukan, Ronaldo memilih mengambil resiko 2 kali lipat. Karena dia sedang membangun identitas, bukan sekedar menyelesaikan laga. Still Ronaldo, he's gone for goal, and what a goal! Cristiano Ronaldo's 8th goal of the season, and that's arguably up there as the best one. Single-mindedly, had one thing in his mind, and he didn't let anyone down. Lalu, di tahun 2006 memberi ujian yang jauh lebih besar dari sebuah tackle, Piala Dunia. Laga Portugal versus Inggris, insiden Wayne Rooney. Publik Inggris mendidih, media ramai. Bahkan tokoh-tokoh sepak bola Inggris mengeluarkan kritik pedas, dan suasananya membuat Ronaldo terlihat seperti musuh nasional bagi sebagian orang. Di salah satu laporan saat itu, Ronaldo digambarkan menanggapi kemarahan itu dengan gestur yang nyaris membuat orang makin kesal. Dia tersenyum, mengangkat bahu, seakan tidak mau minta maaf. Mulai dari titik itu, cerita laga tandang Cristiano Ronaldo di Inggris berubah. Setiap stadion lawan bukan lagi sekedar tempat bermain, tapi menjadi panggung pengadilan. Setiap sentuhan bola jadi pemicu siulan, dan bagi banyak pemain, situasi seperti ini adalah awal keretakan. Exactly what he does, shooting opportunity! 4-0, 2 for Ronaldo, 4 for United, 4-1 I should say. The end of the year has just been crowned with a 4-1 victory. Ronaldo justru membawa satu bekal dari Lisbon yang tidak semua orang punya. Kemampuan menatap tekanan tanpa menghindar. Lalu pertanyaannya sekarang, saat seluruh Inggris ingin melihatnya jatuh, ritual apa yang dia bangun supaya cemoohan itu tidak masuk ke kepala? Dan bagaimana ritual itu mengubahnya dari talenta muda menjadi sosok yang paling berbahaya di stadion musuh?
Too many players there. Second bite! Breakthrough for United! And it had to be him, didn't it? Cristiano Ronaldo with his 7th of the season to break Villa's hearts. Well, it's a bit of magic, Steve. We've been looking for a bit of magic. Ada momen khas sebelum laga tandang besar. Bus berhenti, pintu terbuka, suara peluit dan ejakan seperti tembok yang menunggu di luar. Di stadion musuh, atmosfer terasa personal, seolah nama di punggung pemain memang disiapkan untuk dijadikan sasaran. Pada situasi begini, banyak bintang memilih jalan aman, bermain cepat namun sederhana, sekedar selamat dari atmosfer yang begitu panas. Tetapi Cristiano Ronaldo punya kebiasaan berbeda. Dalam banyak cerita rekan setimnya, yang berubah lebih dulu bukan kakinya, tapi cara berpikirnya. Seperti ada tombol yang ditekan dan seolah berkata, ini panggungnya. Ketika stadion berisik, ia justru tampak lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap mengambil resiko. Ronaldo, yes! Oh, yes! United ahead! 9 minutes to go and Ronaldo's done it! Right in front of the United fans! Ronaldo pernah menggambarkan tekanan dengan cara yang tidak romantis, tapi jujur, tekanan itu bagian dari sepak bola dan justru membuatnya jadi pemain yang lebih baik, sejenis adrenalin khusus yang ia rasakan. Kalimat ini menjelaskan kenapa ejekan tandang sering terasa seperti bensin, bukan racun. Karena bagi Ronaldo, tekanan bukan gangguan yang harus dihindari, melainkan sinyal bahwa laga ini penting. Dan kalau laga ini penting, berarti ada sesuatu yang bisa diambil dari sini. Gol, momen, atau sebuah pesan diam-diam ke seluruh stadion. It's towards Cristiano Ronaldo! Fantastic! Manchester United turn defense to attack and Ronaldo scored again. 2 in 2 minutes and this game now is going United's way. Yang membuatnya mampu melakukan itu bukan sihir, itu kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun. Di Manchester United, Nicky Butt pernah bercerita Ronaldo sampai harus dipaksa berhenti latihan dan pulang karena terus mengulang teknik. Sementara pemain lain sudah makan siang. Bahkan Sir Alex Ferguson sampai berteriak dari kejauhan agar ia keluar lapangan. Latihan berjam-jam itu terlihat sederhana, padahal efeknya brutal. Repetisi menciptakan keyakinan, dan keyakinan adalah obat paling keras untuk melawan stadion musuh. Lalu angka-angka ikut bicara. UEFA mencatat Ronaldo sebagai pemegang rekor gol terbanyak di fase gugur Liga Champions dengan 67 gol. Стандарт пробиває Cristiano Ronaldo 2-1 на 90 плюс другій хвилині. Знову Cristiano Ronaldo позбавляє Спортінг набраних балів у цій лізі чемпіонів. Itu bukan statistik lawan tim kecil, itu peta tentang siapa yang muncul saat lampu paling terang menyala, saat atmosfer paling berat, saat kesalahan sekecil apapun bisa menghabisi musim. Dan untuk urusan tandang, data historis yang sering dikutip media menunjukkan jumlah gol tandangnya di Liga Champions juga sangat tinggi. Sky Sport pernah menuliskan angka 47 gol tandang pada titik karir tertentu. Too far for Ronaldo to think about it. Oh! Absolutely sensational! He went through Almunia, beaten for pace, and Cristiano Ronaldo has matched the scorcher he scored. Jadi, saat orang bertanya, kenapa Ronaldo makin gila ketika dicemooh? Jawabannya sering dimulai dari hal yang tidak kelihatan di kamera. Ronaldo terbiasa hidup di situ. Ia melatih tubuh sampai paham detail. Ia melatih kepala sampai menganggap tekanan sebagai rutinitas. Stadion musuh bagi banyak pemain adalah tempat yang memakan napas, tapi bagi Ronaldo, itu sering terasa seperti panggilan. Kalau kalian ingin menakut-nakuti, aku akan membalas dengan gol. Che sa di avere Ronaldo lì vicino lo trova. Ronaldo prova addirittura a calciare. Aurelio Gomes con la solita inguardabile papera certifica la qualificazione del Real Madrid. Satu hal lagi yang menarik, di beberapa malam tandang tertentu, Ronaldo tidak sekedar mencetak gol. Ia seperti mengambil alih emosi stadion. Dan pertanyaannya, kapan momen itu paling terlihat jelas? Karena ada dua panggung yang terkenal kejam. Dua tempat yang sering membuat tim tamu kehilangan akal, dan justru di sana, Ronaldo berkali-kali terlihat seperti bermain di halaman sendiri. Allianz Arena dan Vicente Calderón. Apa yang sebenarnya terjadi di malam-malam itu? Dan kenapa cemoohan di sana malah menjadi musik latar untuk versi terbaik Ronaldo? In range for many.
For this man, certainly. Oh, most certainly. Courtois completely bamboozled. It's 50 for the season for Cristiano Ronaldo. And what a stage to get it. Ada malam-malam tertentu ketika laga tandang terasa seperti masuk kandang singa, bukan karena rumputnya berbeda, melainkan karena suasananya yang ingin memakan keyakinan. Bendera lawan menutup pandangan, peluit menggantung di telinga, dan nama Ronaldo dilontarkan seperti ejekan, bukan panggilan. Di momen seperti itu, kebanyakan pemain akan mencoba meredam diri, bermain aman, menunggu laga selesai. Tapi pada Ronaldo, pola yang muncul sering berkebalikan. Dia tidak mengecil, tapi ia merapikan diri. Ronaldo, and it's there. Cristiano Ronaldo, the man who does it. Real Madrid this time, yes, are 2-1 up, and it's a brilliant bit of football from 10 men to catch Football Club Barcelona completely on the wrong foot. Mulainya bisa ditarik ke Camp Nou 21 April 2012. Laga itu bukan pertandingan biasa. Barcelona mengejar gelar, Real Madrid mengejar jarak aman. Stadion penuh tensi, dan satu momen saja bisa menggeser musim. Skor sempat memanas, lalu datang menit yang terasa seperti jarum jam berdetak lebih keras. Ronaldo mencetak gol penentu kemenangan 2-1, lalu melakukan gestur kalma yang melegenda. Itu bukan sekedar selebrasi, melainkan pesan dingin pada tribun Camp Nou yang menyala-nyala seperti api. Di situ terlihat pola pertama. Ketika stadion mendorong emosi, Ronaldo justru memotong emosi itu, menaruhnya di tempat yang lebih aman, di kepala, tenang, lalu tajam. Lalu mundur 10 hari sebelumnya, tetap di Madrid, tetap di stadion yang tak ramah, Vicente Calderón, 11 April 2012. Derby Madrid, atmosfernya berbeda, lebih dekat, lebih bising, dan lebih personal. Atletico mencium darah setiap kali Real goyah. Pada malam itu, Ronaldo merespon dengan cara yang brutal dan rapi. Dia mencetak hat-trick dalam kemenangan Real Madrid dari Atletico Madrid 4-1. For this man, certainly. Oh, most certainly. There's Ronaldo. Oh, my goodness. Signify all 3 points. No mistake. He's been the night's outstanding performer. Bagi penonton awam, ini terlihat seperti bintang melakukan hal bintang. Bagi yang memahami tekanan derby tandang, ini semacam pernyataan. Di tempat yang memusuhi, ia tidak sekedar bertahan, tapi ia mengambil panggung, lalu meninggalkan sunyi di sela-sela teriakan. Pola itu makin jelas ketika panggungnya naik satu level. Allianz Arena, 12 April 2017, perempat final Liga Champions. Stadion ini terkenal dingin, disiplin, dan mematikan untuk tim tamu. Bahkan, tim besar bisa terlihat kecil di sana. Di pertandingan itu, Bayern sempat memimpin. Different taker. And that one's on frame from Arturo Vidal. Bayern with the first goal in this quarterfinal against Real Madrid. Suasana memanas, dan setiap sentuhan bola terasa seperti uji nyali. Lalu, Ronaldo melakukan hal yang sudah terlalu sering ia ulang di malam Eropa. For Carvajal, Ronaldo right on the scene. That's all he needs is a half inch of space. 90 seconds into the second half. On the left, he'll hook in the cross, looking for Ronaldo, and it's stuck through that time. Neuer couldn't keep it out. Ronaldo's second, his 100th career goal, first leg on its head. Ronaldo muncul saat dibutuhkan. 2 golnya membalikkan laga menjadi kemenangan Real Madrid 2-1 di Munich, sekaligus mengantarkannya pada tonggak besar menjadi pemain pertama yang mencapai 100 gol di kompetisi klub UEFA yang terjadi lewat 2 gol itu. Di sini, bukan hanya keberanian yang terlihat, ada aroma kebiasaan, ada keyakinan dari repetisi, ada ketenangan yang terasa tidak wajar untuk seorang tamu di kandang raksasa. Kalau 3 stadion ini ditaruh berdampingan, Camp Nou, Vicente Calderón, dan Allianz Arena, terlihat satu garis merah. Cemooh tidak selalu membuat Ronaldo meledak emosional. Seringnya, cemooh membuatnya lebih terukur.
Seolah ia tahu di stadion musuh hal paling mahal bukan teknik, hal paling mahal adalah kendali. Dan di titik ini ada hal yang lebih mengganggu daripada sekedar gol-gol itu. Karena semakin keras stadion menolak, semakin jelas Ronaldo seperti menikmati pertaruhan tersebut. Kenapa begitu? Apa yang sebenarnya ia cari di tempat yang tidak memberinya cinta, dan mengapa penolakan justru terlihat seperti tantangan yang ia pilih sendiri? Moves inside Ronaldo! Cristiano Ronaldo! He's in good shape. That's typical, absolutely brilliant. Di stadion musuh, dukungan itu nol, bahkan kadang minus. Ada pemain yang butuh tepuk tangan untuk menyalakan permainan, ada juga pemain yang berubah, jadi lebih tenang ketika tepuk tangan itu hilang. Pada Ronaldo, suasana tandang yang hostile sering terasa seperti saklar. Begitu suara mulai memaki, fokusnya mengeras, bukan karena ia kebal rasa takut, karena ia terbiasa mengubah rasa takut menjadi target. Hal yang sering salah dibaca dari Ronaldo adalah ini, orang mengira ia mencari disukai. Tapi yang terlihat di lapangan justru sebaliknya. Ia terlihat mencari ukuran, mencari pembanding, mencari malam yang sulit. Karena malam seperti itulah yang memberi bukti paling mahal. Bukti yang bisa ditarik dari panggung paling kejam, Liga Champions. UEFA mencatat Cristiano Ronaldo sebagai pemegang rekor 140 gol Liga Champions dan 67 gol di fase gugur. Angka yang lahir dari pertandingan-pertandingan yang jarang rambah, apalagi pada leg tandang. Dan ini yang sering terlupakan. Banyak orang bicara golnya, tapi lupa konteks emosinya. Fase gugur adalah ruang tanpa ampun. Satu kesalahan bisa menghapus satu musim. Di situ, rasa aman hampir tidak ada. Justru di situ Ronaldo paling sering terlihat hidup. Sky Sport pernah merangkum salah satu detail yang menggambarkan pola itu. Pada April 2017, mereka mencatat Ronaldo sudah mengoleksi 47 gol tandang di Liga Champions. Angka ini menarik bukan karena sekedar besar, tapi karena tandang itu selalu datang bersama kebisingan, bersama peluit, bersama tekanan yang tidak bisa dilatih di lapangan latihan. Lalu ada statistik yang lebih spesifik lagi, lebih tajam lagi, yaitu gol tandang di fase gugur. Dalam data resmi yang dirangkum, Ronaldo tercatat sebagai pemilik 23 gol tandang di fase gugur Liga Champions. Ini tipe gol yang sering terasa seperti hukuman bagi tuan rumah. Karena ketika tuan rumah merasa punya kendali suasana, tiba-tiba satu momen merobohkan semuanya. Dan pola itu tidak berhenti di Eropa. Lihat cara ia menjawab rival-rival yang paling sering membencinya. Menurut catatan Transfer Market, Ronaldo mencetak 20 gol dalam 34 laga versus Barcelona. Laga yang atmosfernya begitu panas. Melawan Atletico Madrid, laga derby yang tak kalah panas. Duel yang personal dengan catatan 25 gol dalam 37 laga, plus sederet momen yang sering muncul di highlight sejarah. Bahkan di Inggris, melawan Arsenal, ia punya 9 gol dalam 18 laga. Sementara melawan Chelsea, tercatat 2 gol dalam 17 laga. Angka yang kecil, tapi konteks duel-duelnya sering penuh tensi. Dari sini kelihatan benang merahnya. Ronaldo seperti memilih arena yang membuat orang lain kehilangan napas. Dan ketika arena itu menolak dia, ia menolak balik dengan cara paling menyakitkan untuk stadion musuh. Dengan cara membuat mereka terdiam. And Giggs, it's Ronaldo, it must be, it is! Manchester United lead 3-2! Pada akhirnya, cemooh itu tidak selalu ia lawan dengan selebrasi. Kadang ia lawan dengan kesunyian. Bola masuk, skor berubah. Stadion terkunci dalam jeda yang tidak bisa dijelaskan. Dan dari situ, satu hal mulai terasa jelas. Warisan terbesar Ronaldo mungkin bukan jumlah golnya, tapi kemampuan mengubah tempat paling tidak ramah menjadi panggung. Dan yang membuat penasaran, ketika karir bergerak menuju fase akhir, apa yang tersisa dari bahan bakar itu? Apakah stadion musuh masih punya kuasa atasnya? Atau justru stadion musuh sudah menjadi bagian dari nama yang ia tinggalkan? Ronaldo! It's just astonishing! Champions League goal number 125!
Pada fase akhir karir, stadion tandang biasanya berubah jadi tempat paling jujur. Kaki tak lagi secepat dulu, tubuh tak selalu segar, dan satu hal yang tersisa hanyalah reputasi. Apakah pemain itu masih bisa hadir saat suasana tidak terasa ramah? Di titik ini, Cristiano Ronaldo tidak lagi mengejar pembuktian seperti anak muda yang baru datang ke Inggris. Ia membawa sesuatu yang lebih tenang, kebiasaan untuk tetap berdiri tegak ketika ruangan ingin menjatuhkannya. Tapi ada paradoks yang menarik. Cemooh di stadion musuh sering terdengar seperti kebencian, padahal ia juga pengakuan. Suara itu berkata, "Kamu cukup berbahaya sampai kami harus membuatmu tidak nyaman." Banyak pemain tidak tahan hidup di kalimat itu. Ronaldo justru menjadikannya penanda kalau tempat ini memusuhinya, berarti tempat ini penting. Dan ketika bicara tentang penting, angka-angka yang menempel pada namanya bukan sekedar rekor, tapi peta tentang jenis tekanan yang ia pilih. UEFA mencatat Ronaldo masih menjadi pencetak gol terbanyak Liga Champions dengan 140 gol, 67 gol di fase gugur. Dan Cristiano Ronaldo menjadi pemain paling tajam dari semuanya. Here's Ronaldo. Carvajal, Ronaldo! Well in front, it's Cristiano Ronaldo! Di fase gugur, atmosfer selalu memakan pemain yang ragu. Gol di sana jarang lahir dari permainan yang nyaman. Ia lahir dari detik-detik ketika stadion merasa punya kuasa, lalu kuasa itu direbut balik. Pola yang sama terlihat di panggung yang lebih luas, tim nasional Portugal. UEFA menyebut Cristiano Ronaldo sebagai pemegang rekor dunia gol internasional putra dengan 143 gol untuk Portugal. Ini penting untuk tema kita, karena laga internasional sering punya versi stadion musuh yang berbeda. Bukan hanya tandang, tapi beban nama negara. Ada tempat-tempat yang tidak peduli siapa kamu di level klub, mereka hanya melihat lambang di dada. Dan tetap saja, Ronaldo berkali-kali kembali ke tempat itu, lalu menghasilkan sesuatu. It's 1-0 Portugal, and was there ever any doubt? Guedes onside. Ronaldo wasn't initially. Ronaldo with the shot. Oh, it's gone in! Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Di momen-momen seperti ini, warisan Ronaldo terasa lebih manusiawi. Ia bukan sosok yang selalu menang tanpa luka. Ia pernah jadi sasaran, pernah jadi tokoh jahat di mata sebagian orang, dan pernah dibenci di stadion yang dulu membesarkannya. Tapi dari semua itu, yang paling sulit ditiru bukan tendangannya, bukan lompatannya, bukan juga selebrasinya, tapi yang paling sulit ditiru adalah cara dia saat menatap ribuan orang yang berusaha menghinanya. Ada adegan kecil yang sering muncul di banyak laga tandang. Ronaldo tidak selalu merayakan dengan selebrasi liar. Kadang ia hanya berdiri, menatap, mengatur nafas. Seperti orang yang tahu kemenangan paling mahal di stadion musuh sering terjadi sebelum bola masuk, yaitu kemenangan atas rasa ingin terburu-buru, kemenangan atas ego, dan kemenangan atas dorongan untuk membalas teriakan dengan teriakan. Dan disitulah redemption-nya. Dari anak yang dicemooh menjadi pemain yang membuat cemoohan itu terdengar seperti latar musik dari karirnya sendiri. Stadion musuh tidak hilang dari cerita Ronaldo. Stadion musuh justru ikut mengukirnya. Kalau akhirnya stadion tandang adalah tempat paling jujur untuk menilai seorang pemain, maka kisah Ronaldo memberi satu pertanyaan yang tertinggal untuk kita semua. Ketika kamu masuk ke ruangan yang tidak menginginkanmu, apa kamu akan mengecil untuk bertahan, atau kamu akan menemukan cara untuk tetap jadi diri sendiri sampai ruangan itu terpaksa diam?